أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari taserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Tapi sebelumnya, mungkin karena ini masih suasana Lebaran ya, atau Idul Fitri, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Khususnya untuk teman-teman yang sudah pernah bermuamalah ataupun berjual beli dengan saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, untuk selanjutnya, karena sudah cukup lama ya saya tidak membuat video dikarenakan banyak kesibukan juga dan Lebaran ya, mungkin teman-teman juga tahu sendiri ya, dan kita juga masih libur. Tapi karena sudah lama jadi saya buat video ini ya. Ini videonya Al-Quran, review Al-Quran hafazan yang baru ya. Ini biasanya kalau hafazan kan hafazan 7 ya. Kalau ini hafazan 8. Kemudian di bawahnya ada perkataan Latin ya. Baik, sebelum kita masuk ke isi, kita lihat dulu sekelilingnya atau di luarnya. Ini sampulnya baru ya. Saya baru nemu sampul Quran seperti ini. Ini glossy banget. Jadi ininya sangat memantulkan cahaya banget ya. Jadi nah ini ada bayangan-bayangan kelihatan. Nah, tangan saya juga ada bayangannya di bawah di sini. Jadi ini glossy ya, tuh teman-teman bisa lihat ya. Jari-jari saya tuh ada bayangannya di Quran. Beda dengan Quran yang lain. Nah, ini contohnya sama-sama yang hijau. Yang ini doff biasa ya, nggak reflektor atau nggak memantulkan cahaya. Tapi kalau yang ini memantulkan cahaya, jadi kayak kaca ya, atau kayak dibungkus aluminium foil gitu ya. Nah ini baru saya nemu Quran yang sampulnya seperti ini ya. Biasanya seperti ini, ngedoff gitu ya. Nah, atau kalau mau lebih jelas di sini, tuh. Jadi ini mungkin ya, ini yang pertama saya lihat Quran dengan sampul yang sangat reflektif seperti ini ya. Itu dari sampulnya. Kemudian ini penerbitnya Al-Qasbah ya. Al-Qasbah, kemudian di sini hafazan 8 perkata Latin. Nah, teman-teman bisa baca, atau ini susah sekali ya karena ini ada bayangan hitam, ini untuk tempat kamera saya. Nah, ini Al-Quran hafalan perkata, terjemah hafalan perkata, transliterasi Latin, yang setiap halaman dibagi 8 blok. Kemudian menggunakan Rosem Uthmani standar Indonesia. Jadi banyak yang bertanya Rosem Uthmani hampir semuanya sekarang Al-Quran di Indonesia itu menggunakan Rosem Uthmani ya, hampir semuanya. Hanya saja bedanya ada yang mungkin sebagian menganggapnya itu Rosem Uthmani itu yang digunakan di Arab itu ya. Nah, itu versi Madinah ya, atau versi Timur Tengah lah. Kalau ini versi Indonesia. Jadi kalau perbedaannya itu di dobetnya atau tanda bacanya itu ya. Mungkin teman-teman kalau belum paham bisa tonton di video saya yang sebelumnya yang tentang perbedaan Al-Quran Madinah dan Indonesia, atau mungkin bisa lihat di video di link berikut ini ya, di sini.
Itu. Jadi ini menggunakan Rasam Utsmani, dan hampir semua Quran yang ada di Indonesia saat ini yang dijual itu rata-rata menggunakan Rasam Utsmani. Hanya saja perbedaannya Rasam Utsmani standar Madinah dan standar Indonesia. Baik, langsung kita lihat saja seperti apa isinya ya. Ini bagian dalamnya. Ini ada orang-orang yang terlibat dalam pembuatan Al-Quran ini ya. Kemudian ada kata pengantar, pedoman transliterasi Latin. Kemudian daftar surah. Kemudian ini surat pencatatan ciptaan atau haki ya. Hak paten. Oh, ada 2. Kemudian di sini ada tanda tasih dari Lajnah Pentasihan Al-Quran ya, atau dari Kemenag. Nah, ini Al-Qurannya. Kita lihat di bagian tengah aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini hampir full sampai bawah sini. Biasanya yang lain atau yang sebelum-sebelumnya itu rata-rata segini ya Al-Qurannya. Sini di bawahnya biasanya digunakan untuk terjemah atau yang lainnya ya, atau misalnya asbabun nuzul atau yang lainnya. Tapi kalau yang ini full ya, dari atas sampai bawah Al-Qurannya ya. Di sampingnya baru ada terjemah. Ini kalau nggak salah yang Al-Hufaz berkata juga kalau nggak salah seperti ini juga ya. Tapi ini kayaknya lebih panjang. Nah, kemudian saya kenalin dulu ya. Di sini ada 8 blok warna tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 blok warna. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini di bawahnya itu ada 2 tulisan. Ada yang merah, ada yang hitam. Yang merah ini transliterasi Latinnya ya. Translate Latin. Mathaluhum, di sini tulis mathaluhum. Kamathali, di sini ada kamathali. Yang hitam ini terjemah perkataannya. Mathaluhum, perumpamaan mereka. Kamathali, seperti perumpamaan, dan seterusnya. Itu seperti itu ya. Dan ini dibatasi dengan garis. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ada garisnya. Kemudian juga di sini ada tanda wakaf ibtida ya. Ini ditulis di sini. Ini ada tanda wakaf jim, di sini jeda atau terus. Jadi ini boleh berhenti, boleh lanjut. Maksudnya seperti itu ya. Yang ini juga sama. Nah, kalau yang ini jeda saja, tidak ada garis miring terus ya. Jadi kalau ini lebih baik berhenti ya. Pas di sininya berhenti. Ini juga sama. Nah, ini kalau bisa ini terus. Waqaf la seperti ini, lam alif. Ini kalau bisa terus. Dan seterusnya ya. Jadi di tanda waqafnya juga ditambahin tulisan Indonesia. Siapa tahu ada yang belum tahu ya, ini waqaf ini seperti ini. Artinya apa gitu ya. Atau istilahnya ini lampu merah, lampu hijaunya itu. Nah, ini diterjemahkan lagi supaya teman-teman yang belum paham itu bisa mudah menerjemahkannya ya. Kemudian di bawah di sini ada keterangan tajwid ya. Jadi ini menggunakan tajwid warna. Nah, ini yang biru mad wajib mutasil. Nah, ini ya. Kemudian yang merah ini idgham. Ini yang ini. Dan seterusnya ya. Ini hijau ikhfa dan seterusnya. Di sini ada keterangannya di bawah. Kemudian di samping-sampingnya, samping kiri atau kanan, di sini ada cara menghafal 8 blok warna. Jadi ini dijelaskan juga. Yang pertama ini baca secara berulang pada setiap blok.
Jadi satu blok ini dibaca terus berulang-ulang. Kemudian yang keduanya, hafalkan satu halaman secara bertahap, mulai dari blok pertama sampai hafal, kemudian dilanjutkan blok berikutnya. Jadi setelah dibaca, dihafal, jangan melihat gitu ya. Kemudian di sini ada kata kunci. Kata kuncinya ini per blok. Jadi di blok 1 ini kata awalnya itu masaluhum. Ini di blok 2, blok 3, dan seterusnya ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada terjemah per ayat. Ini ayat ke-17, terjemahnya satu ayat, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini Al-Qur'annya ada terjemah per kata, ada terjemah per ayat. Kemudian disertai juga dengan transliterasi Latin per kata. Kemudian ada kata kunci, ada 8 blok warna. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kita lihat di bagian paling belakang. Di belakang ini hanya ada doa khatmul Quran. Ini juga ada terjemahnya ya. Kemudian ada endnote atau biasanya footnote ya. Kalau footnote biasanya di bawah halamannya, di bawah ayatnya. Kalau ini di akhir ya, sehingga namanya menjadi endnote. Ini catatan kaki ataupun penjelasan untuk ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sudah lihat dari luar sampai ke dalam. Al-Quran ini cukup unik ya. Mungkin belum ada ya. Ini sehingga ada hak ciptanya juga ya, supaya mungkin tidak ditiru orang lain ya. Ataupun seandainya ditiru mungkin ada royalti dan seterusnya. Ini yang membuatnya inovasi tersebut gitu ya. Sama seperti Tikror juga ya dulu ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki Al-Quran ini, silakan teman-teman hubungi saya via WA ya di 087 870 173 490. Atau saya juga ada promo nih khusus untuk Lebaran ini. Ini kemarin saya dapat promo THR dari Al-Qasbahnya langsung dan saya ambil 10 aja. Ini ya, ini dusnya udah langsung dipaketin sama Al-Qasbahnya. Jadi di sini teman-teman dapatnya Quran yang ini, hafazan 8 perkata Latin. Kemudian hafazan 7, ini yang seperti yang lama ya, hanya saja ini sampulnya baru ya. Ini ukurannya lebih kecil, ini bisa dibawa kemana-mana. Ukuran B6 kalau nggak salah. Kemudian teman-teman juga dapat juz amma. Juz ammanya ada 2. Ini juz amma yang perkata, ini buat anak-anaknya misalnya butuh juz amma ya. Biasanya juz amma yang biasa saja itu 15 ribuan. Kalau yang ini lebih bagus ya. Juz ammanya sama seperti Al-Quran hafazan yang tadi, yang perkata tadi ya. Tapi ini hanya satu juz 30 saja. Tuh sama persis yang barusan saya review ya. Kemudian di sini, ini juga ada selain juz amma ada surah Al-Mulk sama Ar-Rahman ya. Al-Mulk sama Ar-Rahman. Ini yang juz amma yang untuk anak-anak. Tampilannya seperti itu ya. Yang ini juga sama sih. Juz amma juga, ada surat Al-Mulknya juga, ada surat Ar-Rahman juga. Ini juga sama ya, hanya saja kalau yang ini tampilannya untuk dewasa ya, mungkin untuk bapaknya atau ibunya. Kalau yang ini untuk anaknya cocoknya. Nah, jadi dalam satu paket ini nanti teman-teman dapat juz amma anak, juz amma dewasa, kemudian ada Quran hafazan 7
yang ukuran B6 dan ada Quran Hafazan 8 yang baru. Nah, jadi ini satu paket seperti ini. Ini kemungkinan saya jual 150.000 ya kalau satu paket ini. Ini kalau nggak salah ini 95.000 ya. Ini 95.000, yang ini 80-an atau berapa ya, saya lupa harganya. Kemudian yang ini kalau nggak salah 18 ribuan. Lanjut sama ini aja sudah 36.000. Anggap saja ini misalnya 80.000, yang ini 90 udah 170 tambah 36, ini udah 200-an ya. Ini tapi saya jual 150.000 saja. Buat teman-teman yang mau paket ini hanya ada 9 ya, 10 sama yang ini yang sudah saya buka. Tapi buat teman-teman silakan 9 buat 9 orang pertama ya yang order, saya kasih 150.000 yang ini. Pemesanan seperti biasa tadi ya, ke WA di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.